Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. By the way, hari ini aku itu rambut baru nih teman-teman. Tapi aku bukan mau ngebahas tentang rambut aku hari ini ya. Jadi di video ini aku mau ngebahas tentang kultur shock di Malaysia. Yang pertama itu adalah bendera. Jadi nih teman-teman, ternyata Malaysia itu punya banyak bendera. Ceritanya waktu itu aku ada trip dari tempat aku kerja dan kita itu pergi ke Melaka dan nextnya itu kita pergi ke Langkawi. Biasanya kan di setiap kota itu kalau kita mau memasukinya itu pintu utamanya itu pasti ada tulisannya welcome to gitu kan. Nah di situ aku ingat kok kemarin di Melaka benderanya beda ya. Nah sekarang di Langkawi juga benderanya beda. Sementara yang aku tahu bendera Malaysia itu seperti ini gitu kan. Nah aku cari tahu, aku tanya sama teman aku orang lokal dan mereka bilang ternyata mereka itu punya bendera masing-masing di setiap negeri. Kalau kita di Indonesia itu sama dengan provinsi ya gitu. Jadi Malaysia itu punya 13 negeri dan mereka punya bendera masing-masing. Bahkan lagu masing-masing mereka punya sendiri. Unik banget kan? Yang kedua itu adalah bahasa. Jadi nih teman-teman, walaupun bahasa Malaysia itu, bahasa Melayunya itu hampir sama kedengarannya seperti bahasa Indonesia, tapi ternyata punya makna yang berbeda. Ceritanya dulu aku pernah salah paham dengan bos aku pertama kali aku kerja di sebuah kilang atau PT di sini dan aku melakukan kesalahan di situ. Bos aku bilang ke aku, "Apa hal budak nih?" gitu kan. Ini budak cilaka mana nih, kurang hajar. Nah, aku pikir di situ budak itu adalah bahasa yang kasar dan seperti sesuatu yang merendahkan status aku gitu. Aku nangis sampai ke asrama aku tempat tinggal. Di situ aku masih nangis dan nggak bisa ngelupain kata-kata itu. Nah, jadi lama-kelamaan ternyata aku ngerti kalau bahasa budak itu adalah makna yang daripada kata anak gitu. Kenapa lah anak ini bikin kesalahan? Seperti itulah bahasa Indonesianya kalau diterjemahin gitu. Nah, jadi lama-kelamaan di situ aku ngerti ternyata banyak banget bahasa di sini itu bahasa Melayunya itu yang kedengarannya sama dengan bahasa Indonesia, tapi punya makna yang berbeda. Nah terus, walaupun di Malaysia itu bahasa resminya bahasa Melayu, ternyata nih teman-teman, orang-orang sini itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, bahasa sehari-harinya. Bahkan anak-anak kecil aja pun mereka sudah ngerti bahasa Inggris, bahkan sudah pandai gitu kan. Nah di situ aku merasa aku perlu ini untuk mengasah bahasa Inggris aku. Jadinya setelah aku di sini aku lebih pede untuk menggunakan bahasa Inggris walaupun awal-awalnya itu rada-rada nggak percaya diri karena ngerasa banyak banget bahasa Inggris aku yang bersalahan gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan semakin pintar dan semakin pede. Yang ketiga itu di Malaysia itu punya banyak mobil dibandingkan sepeda motor. Nah, orang sini itu nih teman-teman, mereka itu lebih banyak menggunakan mobil sebagai kendaraannya daripada sepeda motor. Walaupun misalnya nih, maaf nih ya, untuk mungkin ada teman-teman aku di sini orang-orang Malaysia yang menonton. Nah, kalau di sini itu yang kebanyakan ya aku lihat, walaupun rumahnya sederhana, kecil, tapi di depan rumahnya itu bisa terparkir 3 atau 4 mobil. Nah, kalau kita nih di Indonesia, mobil itu udah seperti simbol bahwasannya keluarga itu adalah keluarga yang berada gitu. Hanya orang-orang tertentu yang punya mobil gitu. Nah, kalau di sini itu mobil itu bukan simbol sebagai bukti kekayaan seseorang, tapi itu sudah sebagai seperti kebutuhan pokok mereka. Jadi bagaimanapun kondisi rumah mereka gitu. Tapi mobil itu wajib ada untuk mereka, bahkan tidak cukup setiap satu rumah itu satu mobil, bisa jadi sampai 2 atau 3 mobil gitu. Yang keempat itu, di sini itu jarang banget membunyikan klakson. Kenapa mereka jarang membunyikan klakson? Karena kalau di sini itu membunyikan klakson itu adalah seperti simbol kemarahan gitu. Mereka akan membunyikan klakson kalau untuk hal-hal yang mendesak seperti emergensi gitulah. Jadi kalau mereka membunyikan klakson tanpa ada alasan, mereka bisa jadi akan kena saman sama polisi. Yang kelima, di sini itu nggak ada tukang parkir. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Malaysia, teman-teman boleh lihat dan perhatiin
Kalau di sini tuh nggak ada tukang parkir seperti di negara kita Indonesia. Yang keenam, di sini tuh nggak ada pedagang kaki lima. Nungguin berapa jam pun di depan rumah. Misalnya ini mendesak, malas mau masak atau mendesak pengen makan sesuatu kayak di kampung, pengen makan bakso. Nah, bentar lagi udah lewat dari depan rumah gitu kan, bunyikan ting 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 gitu. Itu tandanya tukang bakso ataupun tukang es cendol lah, apalah gitu kan. Nah, kalau di sini itu mau berapa lama pun kita tunggu, nggak akan ada yang namanya lewat pedagang kaki lima. Jadi semuanya itu serba online. Kalau misalnya kita mau beli makanan, itu tinggal online aja gitu, deliver gitu. Jadi nggak ada yang lewat gerobakan-gerobakan seperti di kampung kita. Yang ketujuh, Dobi atau laundry self service. Nah, mungkin di Indonesia juga ada seperti itu ya, tapi yang aku tahu itu belum banyak ya. Kalau di sini itu 95% itu dobinya itu self service. Ada yang beberapa yang memang ada pekerjanya, mereka yang ngerjain gitu, tapi kebanyakan di sini semuanya itu self service termasuk laundry. Yang kedelapan, isi bensin self service. Nah, di sini itu rata-rata semuanya itu self service ya. Kita akan menukar uang kita pergi ke marketnya. Setiap pengisian bensin itu kan pasti ada market kecilnya. Nah, di sana kita akan tukar uang kita. Misalnya kita mau isi 5 ringgit ataupun 10 ringgit. Mereka akan gantikan uang kita itu dengan token. Nah, token itu akan kita masukkan ke mesin pengisian bensin itu. Yang kesembilan, water refill atau isi ulang air minum. Nah, di sini itu tidak ada yang namanya ngangkat-ngangkat air galon seperti kita di Indonesia gitu. Mereka tinggal tukar uang koinnya ataupun uang silingnya itu, nah otomatis airnya itu kan keluar. Yang ke-10 dan terakhir nih, di sini itu setiap rumah itu wajib ada pagar besi di depan pintunya. Bukan pagar yang di luar pintu rumah ya, di yang keliling rumah gitu, tapi di depan pintu rumah seperti ini gitu. Nah, itu katanya supaya aman gitu, karena orang-orang sini kan sangat sangat mengutamakan yang namanya keamanan gitu. Jadi setiap rumah itu wajib ada seperti itu. Nah, itu dia teman-teman 10 hal unik yang aku temui di Malaysia ini. Kalau misalnya ada yang belum aku sebutin, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Di video ini tidak ada unsur ataupun niat untuk membanding-bandingkan negara Indonesia dengan negara Malaysia, karena setiap negara itu pasti ada keunikannya masing-masing. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman, supaya aku lebih bersemangat lagi bikin video-video berikutnya. Dadah!